Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damaraji. Dan apa kabar? Semoga selalu sehat dan juga selalu diberikan kemudahan-kemudahan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema mengapa sulit move on. Teman-teman, banyak orang yang terjebak ke dalam situasi di mana dia belum bisa move on sampai sekarang ini setelah perpisahannya dengan kekasihnya atau dengan pasangannya. Dalam situasi yang terjebak dalam kondisi seperti itu, ada perasaan-perasaan bahwa dia masih terikat kuat dengan masa lalunya gitu kan, sehingga dia merasa belum bisa move on. Oke, saya pengen membahas kenapa sih kok sulit move on gitu kan, kenapa kok belum bisa membuka lembaran baru, belum bisa membuka diri dan sebagainya, dan bahkan masih terjebak ke dalam situasi atau di kumparan energi yang lama. Ini sangat menyakitkan. Ini sangat menjebalkan gitu kan, dan kadang-kadang bikin kita terganggu sebetulnya, gitu kan. Tapi banyak orang yang justru sepertinya seolah-olah menikmati kondisi tersebut sehingga dia merasa bahwa dirinya belum bisa move on. Oke ya. Jadi mengapa sulit move on? Jadi begini, teman-teman, ketika Anda putus dengan pasangan atau bubar gitu kan dengan alasan, dengan kondisi apapun, dan tidak bisa melanjutkan hubungan kamu bersama pasangan kamu, otomatis kamu akan merasa sakit yang sangat luar biasa ya. Jadi putus dan sakit. Kenapa kok putus dan sakit gitu kan? Kecewa, luka batin, menderita gitu kan. Nah, ini adalah hal-hal yang sebenarnya harus kita pahami dan kita ketahui. Kenapa kita sampai sakit hati, belum bisa move on, belum bisa lupa dan sebagainya. Yang pertama begini, putus dari cinta dan kemudian sakit hati itu bertanda bahwa cintamu itu serius, bahwa cintanya serius, bahwa apa yang kamu rasakan itu benar-benar serius dan sangat luar biasa. Tapi kenapa banyak orang juga yang kemudian putus tapi dia gampang sekali move on. Putus, ya sudah gitu kan, it's okay, gue gak apa-apa, gue cari lagi dan sebagainya gitu kan. Banyak orang yang mungkin seperti itu. Nah, itu tandanya bahwa cintanya tidak serius. Jadi kalau boleh kita membandingkan, kadang-kadang mungkin kita gak sadar membandingkan, loh tapi dia kok kenapa bisa move on dengan segera gitu kan. Karena cintanya tidak serius. Jadi orang-orang yang sulit move on berarti cintanya serius. Dia sungguh-sungguh. Biasanya seperti itu. Karena apa? Di dalam dirinya itu sudah memiliki gambar-gambar, rencana-rencana yang sangat jelas dengan pasangannya bahwa nanti suatu hari ke depan akan menciptakan apa, berumah tangga, punya rumah, punya anak, punya kehidupan yang sangat bahagia, punya mobil, punya ini, itu, dan sebagainya. Nah, gambar-gambar ini sudah terekam sangat kuat di pikiran bawah sadarnya. Jadi ingat ya, pikiran manusia itu ada dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, segala sesuatu yang terekam, itu berarti terekam di memori pikiran bawah sadar. Nah, ketika tiba-tiba kenyataan berubah, berbeda dengan apa yang sudah terekam di bawah sadar, maka bawah sadarnya otomatis jadi berantakan. Jadi gambar-gambar yang sudah ada di dalam pikiran bawah sadar rusak semuanya. Dan bawah sadar secara otomatis tidak bisa menerima kondisi tersebut. Ya, jadi yang pertama, kenapa sulit move on? Karena ketika putus cintanya dan kemudian sakit, itu tanda bahwa cintanya serius. Oke ya. Yang kedua, karena adanya gambar-gambar yang sudah tercipta, yang sudah tervisualisasi sebelumnya, tiba-tiba rusak begitu saja karena kenyataannya sudah berbeda. Karena dia tidak lagi bersama-sama kamu, karena dia tidak lagi di samping kamu, karena tidak lagi mensupport kamu dan sebagainya, karena hubungannya selesai. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, banyak orang yang merasa ketika putus cinta, dia merasa bahwa hidupnya selesai dan hancur. Gitu kan? Bahkan ada yang mengatakan, aku tidak bisa hidup tanpamu, gitu kan? Tapi setelah itu masih hidup aja. Gitu kan? Nah, jadi artinya adalah apa? Bahwa banyak orang yang menganggap dirinya itu rendah,
dan tidak bisa tegas. Alasan ketiga kenapa sulit move on biasanya karena kita menganggap atau seseorang menganggap dirinya itu rendah dan tidak bisa tegas. Gitu. Karena gini teman-teman, persoalan move on adalah moving on gitu ya, moving on, bergerak. Moving on itu bukan sekedar menghilangkan perasaan, bukan sekedar melupakan dan sebagainya, bukan. Jadi ingat ya, kalau dalam konsep saya, dalam metode saya untuk menterapi orang lain, menterapi klien-klien saya, jadi saya minta dia bukan untuk melupakan apa yang terjadi, karena tidak bisa. Namanya melupakan nggak bisa, apalagi lagi senang-senangnya terus kemudian diputus, lagi cinta-cintanya kemudian bubar. Ini nggak bisa terus melupakan, nggak bisa. Bahkan bisa dibilang nggak mungkin. Yang kita lakukan adalah bukan melupakan, tapi menerima semua yang terjadi, menerima kenyataan yang terjadi. Ya, jadi itu alasan yang keempat adalah moving on bukan sekedar menghilangkan perasaan, tapi justru harus bisa menerima. Oke, jadi yang kelima, move on. Move on, bergerak saja. Jadi kalau misalnya teman-teman belum bisa move on, karena teman-teman belum bergerak dari tempat semula. Ya, masih berada di tempat itu, masih berada di kumparan energi itu, masih terjebak di situ sehingga belum move on, belum moving on, belum bergerak sama sekali. Maka bergeraklah. Ya, melaju terus, kehidupan masih terus berjalan. Kamu masih hidup, kamu masih punya banyak harapan, bergeraklah terus. Gitu kan. Lalu dengan bergerak itu hindari hal-hal yang membuat kamu sedih. Contohnya apa? Misalnya ada lagu yang sering didengerin bareng, ada semacam lagu ya, lagu yang menjadi kenangan atau story behind the song. Nah, lagu yang jadi kenangan itu jangan diputar lagi, jangan didengarkan lagi. Jadi hindari hal-hal yang membuat sedih. Misalnya contoh, mengingat, ya, sengaja membayangkan lagi, sengaja mengingat lagi kenangan-kenangan bersama dia. Nah, dengan membiarkan seperti itu sama saja teman-teman sedang menyiksa diri sendiri dan sedang membuat imajinasi atau visualisasi itu semakin kuat. Otomatis ini jadi membuat sulit untuk move on. Ya, itu gambaran. Jadi hindari hal-hal yang membuat sedih. Ya, mungkin tempat-tempat yang dulu pernah dijadikan buat kencan, nonton bioskop bareng, makan bareng, jalan bareng dan sebagainya. Nah, tempat-tempat itu pun harus dihindari. Jangan kemudian kamu datang ke sana, duduk termenung, mengingat lagi dan sebagainya. Otomatis ini yang membuat sulit untuk move on. Oke, yang terakhir, teman-teman lakukan yang namanya regresi. Ya, regresi itu adalah memutar ulang sepenuhnya pikiran-pikiran kamu, terutama adalah pikiran di mana kamu dulu belum ketemu dengan pasangan kamu yang satu ini. Keadaan di mana kamu masih bahagia, keadaan kamu di mana belum ketemu dengan pasanganmu ini yang meninggalkan kamu sekarang, yang putus dengan kamu sekarang. Jadi sebelum ketemu itu, jadi bahwa hiduplah lagi sepenuhnya di kehidupan seperti pada saat kamu belum ketemu sama pasanganmu ini. Di situ kamu bahagia, kamu penuh semangat, kamu penuh antusiasme yang sangat luar biasa, penuh motivasi, punya harapan-harapan yang besar, punya mimpi yang besar, punya cita-cita dan harapan yang sangat luar biasa. Kembalikan itu semuanya. Ya, jadi kembalikan itu semuanya untuk apa? Yaitu dengan cara apa? Dengan cara regresi. Regresi adalah kita mengingat kembali masa-masa itu, masa-masa kamu yang masih bahagia, masa-masa kamu yang penuh dengan semangat, penuh dengan antusiasme yang sangat luar biasa. Lalu kamu seolah-olah masuk ke dalam kejadian itu lagi. Katakan bahwa aku bahagia, aku berhak bahagia, aku bahagia seperti saat dimana aku belum pernah ketemu dengan pasanganku itu. Katakan seperti itu pada dirimu sendiri. Lakukan self-talk atau bicara pada diri sendiri untuk membangun sugesti-sugesti yang positif agar kamu bisa lebih menerima kenyataan yang terjadi saat ini. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang saat ini belum bisa move on. Dan jangan lupa, hidup masih terus berjalan, segeralah move on.
ya, ada kehidupan yang lebih damai, ada kehidupan yang lebih bahagia, dan ada banyak harapan-harapan di depan sana yang harus kamu ambil dan harus kamu lakukan sekarang. Maka berubahlah mulai dari sekarang dan seterusnya. Tanda pertama bahwa dia bukan jodohmu adalah